Flashback di hutan bambu. Sukar masih terkejut saat menemukan Paul sedang menari sendirian. Begitu juga Paul yang terkejut saat Sukar mengenal Dekan. "Kar, yang lo omongin ada di belakang lo." Dan begitu Sukar berbalik, seketika Paul berjongkok ketakutan saat mendengar Sukar tertawa misterius. Paul menutup wajahnya sembari berjongkok dan tak berani melihat Sukar. Lalu Paul tiba-tiba mendengar Sukar gendingan. Namun Paul mengetahui jika suara itu bukanlah suara Sukar. Tapi suara siapa? Eman-eman, hangti eman-eman. Eman-eman, hangti eman-eman. Sing weruwa sing keneng ti eman. Ale tawis ngerti iku ana hang duwe. Apuwa kok mage moksa dijuwut yain. Kaya sing ana liyane maning. Kebacut sing duwe isin. Seketika Sukar tiba-tiba lemas dan hampir pingsan. "Kar, lo gak apa-apa?" Kepalaku tiba-tiba pusing. Kamu gak apa-apa?" "Gue gak apa-apa." "Setannya kenapa hilang?" "Nanti saja cerita. Lebih baik kita cepat-cepat tinggalkan tempat ini. Ayo." Ya, keduanya pun buru-buru lari menuju rumah Sukar. Dan begitu sampai rumah, Sukar langsung berlari membuka kamar. Dan bersyukur Catur masih rebahan dan masih terjaga. Dan belum tidur. "Tur, syukurlah kamu gak kabur." "Sukar, apa malam ini lo bisa tidur sama gue? Maksud gue untuk sementara. Gue takut tidur sendiri. Tapi malam ini saja. Gue trauma. Besok setelah menyelesaikan proyek kita, gue langsung balik. Gue takut di sini. Di balik alamnya yang indah dan asri, tapi menyimpan misteri." "Ya sudah, tunggu sebentar." Ya, Paul pun pergi ke kamarnya sendiri dan Sukar pun meminta izin pada Catur yang belum tidur. Sukar meraih tangan Catur dan menggenggam tangannya. "Tur, Isun arep ngancani Paul yok. Jangan marah ya. Aku cuma nemenin dia. Aku tidak akan melakukan hal yang akan melukai hatimu. Aku tidak enak menolaknya karena dia takut. Aku tinggal dulu ya." Ya, Sukar pun terpaksa meninggalkan Catur sendirian di kamarnya. Di rumah Widi, di kamar Widi sendiri, Wasis terbangun. Entah mengapa tidurnya tak nyenyak malam ini, dan itu membuat Widi jadi terganggu dan ikut bangun. Padahal ini sudah jam 2 dini hari. "Sis, aku worry kok." Seketika Widi terkejut ketika melihat Wasis duduk mengangkang sembari mengotak-atik anunya yang tegang. "Wid, kenapa bangun?" "Seharusnya aku yang tanya, kenapa anumu bangun?" "Kamu pengen?" "Aku bukan pengen, tapi punyaku masih panas. Gara-gara ada biji cabai yang nyelip tadi habis kamu isep." "Apa masih ada biji cabai yang nyangkut? Sini, aku cek pakai senter HP." Set, ucap Widi menyenterkan lubang balkon yang merah itu. "Gimana, Wid? Gak ada biji cabai yang nyangkut, sis." "Terus harus diapain enaknya?" Gini aja, apa mungkin dikompres pakai es batu ya?" "Gak perlu, aku tahu solusinya." "Apa, Wid?" Set. Seketika Widi menyedot batang Wasis yang merah kepanasan itu. Dan Wasis yang tadinya duduk seketika tergeletak terjungkal saat Widi menelan mentah-mentah batangnya. Widi tak hanya menelannya dalam-dalam, tapi juga menggaruk batang Wasis dengan lidahnya, melepasnya, lalu memasukkan ujung lancip lidahnya pada lubang balkon Wasis, mengorek-ngorek di sana, lalu kembali menyedot lubang itu sehingga membuat sesuatu hendak keluar. Wasis menggelepar-gelepar seperti orang kesurupan. "Wid, Isun sing kuat." "Kelendi sis."
Tanya Widi sembari mengelap dengan tisu milik Wasis. Dan Wasis sebaliknya mengelap mulut Widi yang belepotan. Hilang panasnya, Wid. Kesuwun ya. Ya sudah, ke kamar mandi sana. Cuci, terus tidur lagi. Riko sing kepengen tah. Iki duwen Riko wis tangi. Iya, punya aku ikut bangun. Pengen sih. Tapi kan kamu udah keluar, udah lemes. Ngantuk. Gak apa-apa, besok pagi aja. Lagian aku males ke kamar mandi. Takut kotor, males bersih-bersih. Aku gantian kocokin ya. Boleh, ucap Widi tidur membelakangi Wasis. Dan Wasis pun memeluknya dari belakang. Memasukkan tangannya ke dalam celana Widi, mengeluarkan batangnya dan mengocoknya pelan-pelan. Dan ketika Wasis mengocok, sembari ajak Widi mengobrol. Wid, Isun pengen selawase bisa koyong ini ambil Riko. Podoh, mbuh sampai kapan dilakoni biayen. Iyo sis, paran Wid, arep metu. Tak sedot yo. Widi mengangguk, namun baru saja sekali tarikan mulut Wasis masuk. Padahal baru aja. Isun sing tahan sis. Kesuwun. Ya, keduanya pun tidur kembali. Di kamar Paul sendiri setelah sempat menceritakan kejadian apa saja di kampung ini pada Paul, keduanya akhirnya sama-sama tidur. Hingga kemudian, woi, kari tegori ko ninggal ison dewekan. Catur, Kar, sorry, gue gak sengaja, sumpah, teriak Paul saat bangun-bangun tak sengaja tidur memeluk Sukar. Dan memang tak sengaja. Enggak apa-apa, ucap Sukar hingga kemudian, koyo ngene coromu ninggal aku nolong sobaten leh ku mikiri sliramu. Jangan kaget, jangan takut, sudah biasa. Abaikan saja. Kalau kamu terganggu dengan suara Catur, tutup telingamu dengan bantal. Atau kamu bisa pakai headset, dengarkan apapun yang bisa mengabaikan suara gendingan Catur. Nggak apa-apa Kar, semasi lo di samping gue nggak takut. Keduanya sama-sama terpejam mendengarkan Catur gendingan. Jujur, Sukar merasa Catur sedang ngambek jika didengar dari gendingannya yang seolah-olah sedang menyindirnya. Koyo ngene caramu ninggal aku, apa ra eling kowe karo omongmu. Aku keton kowe tau manggon ana ring atiku. Kesuwun saiki aku ngerti sifat aslimu. Sukar tiba-tiba menangis, tak tega, mungkin terlihat berlebihan. Tapi setiap bait dan lirik yang Catur lantunkan begitu bermakna untuk Sukar. Dan gendingan Catur yang mengandung sindiran itu malam ini begitu menusuk hatinya. Ingin sekali Sukar berlari memeluk Catur, namun Sukar tak tega meninggalkan Paul. Sangat beresiko, takut jadi tumbal di kampung ini. Kari jahat, kowe ning aku ora tau mbales cintaku. Dudu crita sing kaya ngene sing tak karepke. Jujur aku wis ra mampu, dirimu wis mendustaiku. Andai saja aku tahu sliramu ra mencintaiku, ora kira aku koyo ngene. Ora kira aku koyo
koyo ngene. Pagi hari kemudian, pagi ini di rumah Salim, Salim sedang memasak untuk Pak Mat dan juga Andre yang belum bangun. Pak Mat sendiri sedang di kandang belakang memberi makan sapi dan kambing. Pak, masih rumputnya? Tinggal dikit Lim, golek kono wetan kono suket. Ojo nang kidul, kurang pati apik sukete. Iya Pak, nanti Salim ngarit di timur. Andre wis tangi gurung larene. Belum Pak, habis ini tak bangunin Pak. Kasian, semalam begadang ngedit konten. Oh. Jung, mau berangkat? Sarapan dulu sini, ibumu belum pulang. Iya Kang. Masak apa Kang? Ah, saono nih biain Jung. Ono jangan santen lam toro, tempe goreng, pulut goreng hasil kamu mancing. Terus mau nyambel, udah gitu aja. Ayo sini. Daripada makan di kantin. Ya, Tunjung yang sudah seperti keluarga sendiri itu pun menghampiri Salim. Sini Kang, biar Tunjung yang nyambel. Iya Jung, sambel lombok ijo yang kamu bikin kemarinan enak. Aku tak bangunin Andre dulu ya. Iya Kang. Kang, udah mateng. Weh, Jung, mau berangkat? Iya Kang. Baru aja mau tak bangunin Dre. Hehe, kebangun, aroma tempe Kang, jadi lapar. Sabar, ini Jung masih dibikin nyambel. Bapak mana Kang? Lagi kasih makan sapi. Dan ketika sedang nyambel, HP Jung berbunyi. Caplik mengirimkan pesan. Ya Plik, Kang, sepurane, semalam HP ibu mati, jadi nggak bisa chat Riko. Sing paran-paran. Kang, kata ibu disuruh main ke rumah. Iya, nanti main ke sana. Kang, udah dulu ya, dipanggil ibu. Iya. Anjir, masih kecil udah bibit. Kang, bibit apa Kang? Ucap Enjung saat melihat Andre mengintip pesannya. Bibit homo, masa bibit lele? Kok Kang Andre nuduh Ison? Itu ngapain lo pakai emot begituan? Gak geli? Apaan sih Andre? Coba lihat Jung. Alah, cuma emot gini, ya wajar aja. Masih bocah, lucu-lucuan. Lah daripada kamu kalau kirim stiker jorok, gambar cowok lagi gitu. Jangan dengerin Andre Jung. Santai Kang. Homo juga nggak apa-apa Jung. Cie. Tunjung, udah jangan dengerin Andre. Jung, gue dulu juga pernah bercandaan gitu, tapi lama-lama keterusan. Dre, toksik kamu ya. Apaan sih Kang? Orang cuma bercanda. Gak lucu bercanda sama anak kecil. Tunjung bukan anak kecil, udah jembutan. Di rumah Sukar sendiri, pagi ini Sukar sedang membuat sarapan untuk ketiganya. Ya, setelah semalam menemani Paul tidur, paginya Sukar langsung menemui Catur di kamarnya. Namun Catur belum bangun, dan di dapur sendiri, Paul menemani Sukar dan sedang menyeduh kopinya sendiri. Bisa dibantu mungkin? Ah, tidak perlu. Ini cuma simpel kok, masakan kampung yang sederhana. Tapi, makanan kampung juga juara. Jangankan makanannya, cowok-cowok kampung juga juara. Terbukti, lo lebih suka cowok kampung seperti Catur kan, daripada cowok kota seperti gue. Kebetulan aja, nemunya yang di kampung. Amalan apa yang Catur lakukan sehingga dia bisa seberuntung itu ngedapetin lo, Kar? Mungkin amalan gendingan. Karena sejak awal kita bertemu di depan kuburan waktu itu, aku melihat dia sedang berjalan sembari gendingan. Bahkan ketika dia menghampiriku dan warga panik menyuruhku lari karena takut terjadi apa-apa padaku. Tapi bukannya aku lari, aku justru terdiam menatapnya. Karena dia juga sama-sama dia menatapku. Meski aku bukan pakar ODGJ, tapi aku bisa melihat jika dari tatapan matanya tak tampak tatapan mengancam.
Yang ada tatapan mata yang seperti tatapan rindu, campur senang, sedih, dan tatapan yang seperti dejavu. Karena apa yang Catur rasakan seperti aku pernah ikut merasakannya. Dan lo langsung jatuh cinta? Iya, di balik tubuh kotor dan yang tak terawat itu tersimpan paras tampannya. Di balik kondisinya yang tak waras itu tersimpan sebuah cerita. Di balik gendingan-gendingannya menyimpan sejuta makna. Dan itulah yang membuat aku jatuh cinta kepadanya. Dan cerita lo dari awal bertemu Catur sampai detik ini lo abadikan lewat kuas dan kanvas yang sekarang menjadi koleksi lukisan di kamar lo. Iya, menarik ceritanya, menarik lukisannya, menarik juga orangnya. Sampai gue tertarik sama lo. Tapi sayang, lo gak bisa gue tarik ke dalam hati gue. Jangan bercanda mulu, airnya udah panas. Buruan seduh. Sing usah riko kate ngaling-ngaling maning. Tur. Alasan ngalor ngidul mung kyawe-kyawe. Isun weruh dewek riko sulaya. Isun weruh dewek dung riko saiki demen larene. Bentar ya, ucap Sukar kini mematikan kompornya dan menghampiri Catur ke kamarnya. Dienggo paran riko nguber demane mung welas isun ngelebihi welase. Dienggo paran riko nguber demane mung welas isun ngelebihi teko ring welase. Tur, kamu masih ngambek sama aku. Siapa yang ngejar siapa? Aku gak ngejar siapa-siapa. Tur, kamu harus tahu satu hal. Bukan siapa yang aku kejar, tapi apa yang aku kejar saat ini. Aku ngejar kesembuhanmu, Tur. Mengharapkan kembalinya kesadaranmu. Supaya kita sama-sama menjalani kehidupan yang semestinya seperti dulu. Isun kangen bengene, Tur. Kangen isun, kangen isun. Catur tiba-tiba berteriak dan merunduk sedih. Matanya mulai tergenang, lalu kedua tangan Sukar menyentuh pipi Catur dan mengelus-elusnya dengan smooth, lalu tersenyum pada Catur sembari gendingan. Tanpa Sukar sadari, jika ada yang tiba-tiba mengintip dan memperhatikan keduanya dari balik pintu kamar Sukar. Kelendi rasani bisa nyanding riko nono maning selian riko. Kari ketiki kudone wong kangen nono pialese kangen isun nong riko nono piatese. Raino bengi katon-katonan rupan riko hangemuliati sampai kyawe isun kepikiran. Kari kenemenan uli esun kangen koyo-koyo sing ana liyane maning. Kari kenemenan uli esun kangen
satyarika iku hangsun karepaken. Do Gusti tolong pialekno welas isun catur isun. Do Gusti tolong temokno welas isun catur isun. Di sekolah Caplik sendiri, Caplik bersiap pulang dengan mengayuh sepeda gayungnya. Caplik keluar gerbang, dan ketika keluar gerbang dan sepedanya sudah melewati jalan raya, Caplik berharap bertemu Kang Tunjung. Namun murid SMA pasti belum pulang jam segini. Entah kenapa semakin lama, bocah sekecil itu merasakan kangen pada sesama jenisnya pula. Apa ada ya di dunia ini yang merasa suka pada seseorang ketika usianya masih kecil? Mungkin ada, tapi jarang. Bisa disebut cinta monyet. Itu pun pada lawan jenis. Tapi kalau yang disukainya sebaliknya, namanya cinta apa? Cinta monyok? Ini gak wajar. Bagaimana rasa kagum melihat ketampanan orang lain justru lama-lama bisa menimbulkan rasa suka. Tapi mana bisa? Laki-laki sama laki-laki. Tidak mungkin. Entahlah. Ya, Caplik tak sabar pulang ke rumah, ingin cepat-cepat meminjam HP ibunya untuk mengecat Tunjung. Itu karena Tunjung berjanji main ke rumahnya dan kenalan dengan ibunya. Agar jika next mau ngajak main layangan atau main lagi, tak khawatir. Caplik yang juga lapar itu sudah tak sabar makan siang dan ngebut mengayuh sepedanya. Dan begitu sudah hampir sampai, seketika dari jauh, Caplik terkejut saat melihat sepeda Tunjung sudah terparkir di depan rumahnya. Caplik yang terkejut itu seketika turun dari sepedanya sampai sepedanya jatuh di tanah, lalu berlari masuk ke dalam rumah. Kang, Bu, Plek, akhirnya pulang juga kamu. Loh, Kang Tunjung kok udah pulang? Udah setengah jam loh Tunjung nungguin kamu, Plek, ucap Ibu Caplik, dan Tunjung tersenyum mengangguk. Iya, Plek, tadi kebetulan ada outdoor class, jadi cepet pulang deh. Oh, pantes. Plek, ada sesuatu buat kamu, ucap Tunjung pada Caplik. Apa itu, Kang? Pasti permen karet ya? Tanya Caplik saat Tunjung mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Kalian duduk dulu, Ibu siapin makanan dulu. Ya, Bu. Nah, ini dia. HP. Kang Tunjung beliin Caplik HP. Bukan aku, tapi Kang Andre. Kang Andre? Iya. Jadi, tadi dia sempat ngintip pesan kita pas aku sarapan di rumah Kang Salim. Katanya kasihan banget pakai HP ibumu yang udah error. Jadinya pagi tadi pas aku mau berangkat sekolah, dia ikut ke jalan raya, ke toko HP, dan langsung beli HP buat kamu. Alhamdulillah, kenapa Kang Andre gak kasih sendiri? Katanya lagi ke kota nemuin temennya dan juga biar kamu bisa cepat kepake HP-nya. Kalau gitu, aku harus cepat pakai HP-nya. Aku mau bilang makasih sama Kang Andre. Tapi aku gak tahu nomor Kang Andre. Nanti aku minta sama Kang Salim aja. Ini aku ada. Oh iya. Plek, ajak Tunjungnya makan dulu. Makanannya udah Ibu siapin. Ibu tinggal dulu belanja ke warung ya. Iya, Bu. Kang, ayo makan dulu. Jadi gak enak. Enak-enak no, Kang. Kalau kayak gini, kedepannya kita enak kalau main. Ayo, Kang, jangan malu-malu. Tunggu. Seketika Tunjung menarik dan menahan tangan Caplik dan tersenyum, yang membuat Caplik terdiam kaku gugup. Kenapa, Kang? Kira-kira apa ibumu mengizinkan kalau next kamu main ke rumahku? Tentu saja, kan udah tahu, udah kenal, dan udah jelas, jadi gak bakal dicariin. Kalau nginep,
Dikasih nggak? Dek. Seketika Caplik terkejut. Pasalnya Caplik belum pernah bermain ke rumah teman-temannya sampai menginap. Berbeda dengan teman-teman sekolah Tunjung yang biasa menginap ketika mengerjakan tugas sekolah di rumahnya. Di Sanggar Sembujo sendiri, sore ini Arjo baru saja menerima tamu di ruangannya dan sebentar lagi bersiap latihan ke Sanggar Mawar Kapuronto untuk persiapan acara pagelaran persahabatan nanti. Arjo senang karena semalam Kang Arto berkenan berkunjung ke rumahnya meski sekedar berburu sate. Yang diburu sate, yang tertusuk malah hati Arjo, tertusuk panah asmara maksudnya. Tapi Arjo lebih memendam dan tak berani menyatakannya, meski Arjo sudah mengungkapkan kekagumannya pada Kang Arto. Dan ketika sedang memikirkan Kang Arto, sebuah pesan masuk. Kang Arto mengirimkan pesan, sebuah foto anak-anak sanggar. Mana pasukanmu? Pasukanku sudah siap nih. Di hutan jati dan sengon. Ya, di antara hutan jati dan hutan sengon yang berada tepat di belakang hutan bambu, kini Sukar dan Paul sedang menyelesaikan proyeknya. Keduanya melukis dalam satu kanvas. Catur sendiri diikat di pohon sengon. Meski Catur diikat di pohon sengon, namun mata Sukar tak lepas dari Catur, sekalipun ia harus konsentrasi pada lukisannya. Begitu juga dengan Paul sendiri yang menyadari sikap Sukar pada Catur itu, jadi mengurungkan niatnya untuk menikung Sukar. Yang ada jadi insecure pada Catur dan lama-lama kagum dengan hubungan keduanya. Berharap Paul bisa mendapatkan pasangan seperti Sukar. Tapi kapan? Dan apa ada yang seperti Sukar lagi? Entahlah. Yang jelas Paul tak berani mendekati Sukar. Cukup sebagai teman proyek lukis saja. Tapi jika kemungkinan terburuk terjadi pada hubungan Sukar dan Catur, Paul siap menerima Sukar jika Sukar mau dengannya. Tapi jangan mimpi. Lihatlah kenyataan betapa Sukar sangat menyayangi pria ODGJ-nya itu. Bahkan saat ini terlihat memberikan snack biskuit pada Catur, seperti babysitter aja. Oh, bukan babysitter, lebih tepatnya crazy man sitter. Kar, gimana? Apa yang kurang? Apa ya? Biasanya, lo punya ide brilian? Aku tahu. Bentar. Ya, Sukar menolehkan pandangannya ke segala arah, lalu sorot matanya terhenti pada sebuah tanaman yang tak diketahui tanaman apa itu. Yang jelas, tak terlalu besar dan tingginya hanya setinggi manusia. Dan tanaman yang hampir mengiring itu ada di ujung jalan, lalu Sukar berjalan dan mempotek tangkainya. Kemudian kembali menghampiri Paul. Kemudian Sukar mencelupkan tangkai itu pada cat pewarna. Hingga kemudian Sukar menempukkan tangkai itu pada layar kanvas dan tercetaklah mahakarya yang begitu mahal. Wow, super! Gimana? Gak diragukan lagi. Potong telinga gue kalau sampai karya lo ini gak masuk 3 besar dengan tawaran tertinggi di pameran nanti. Karya kita berdua. Yah, karya kita. Kalau sampai ini laku terjual, kita rayain, Kar. Boleh nggak? Bagian gue mau gue sumbangin ke panti asuhan dan beberapa foundation yang mengurus orang hilang dan ODGJ. Aku ingin lukisanku tak hanya menjadi karya seni yang indah, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain dan bisa membantu sesama. Oh, tentu saja. Sumpah, kapan gue dapet cowok kayak lu, Kar? Pasti dapet. Bahkan bisa menemukan yang lebih baik dari aku. Asalkan kamu juga harus baik. Berhenti fun-fun gak jelas dan belajar setia dan menghargai pasangan. Ya juga sih. Selama ini gue semena-mena. Thanks ya, Kar. Sama-sama. Ucap Sukar. Lalu Paul tiba-tiba berjalan menghampiri Catur, berjongkok menatapnya dan mengajaknya bicara. Tur,
lo harus bangga punya Sukar. Beruntung banget lo punya dia. Andaikan lo sadar nanti, jangan sia-siakan dia ya. Kalau lo sampai sia-siakan dia, ingat, gue orang pertama yang akan maju dan gue akan ambil Sukar dari lo. Ingat itu. Di Sanggar Mawar Kapuronto sendiri, Arjo dan rombongan para penari dari Sanggar Sembujo sudah datang dan bersiap untuk latihan. Kang, silakan, ucap Salim pada Arjo. Kang Arto mana? Masih ada tamu di ruangannya. Biasa ada yang nanggap. Duduk dulu, Kang. Oh, iya. Kang Arjo, teriak Kang Epen menghampiri Arjo yang baru duduk. Iya, Kang. Kang, dipanggil Kang Arto di ruangannya sekarang juga. Loh, bukannya ada tamu? Justru mumpung tamunya belum pulang, Kang Arjo disuruh masuk. Oh, iya. Ya, menunggu arahan Arjo dan Kang Arto, semua latihan sendiri-sendiri terlebih dahulu, sembari mengobrol satu sama lain. Para penari menghafal gerakan, para penabuh latihan gamelan, dan Caplek sedang sibuk menghafal beberapa gending. Dan ketika Caplek sedang sibuk menghafal lirik, HP barunya berbunyi. Tunjung mengirimkan pesan. Kamu gak layangan ya? Oh iya, lupa ngasih tahu. Aku di Sanggar, Kang, lagi latihan. Emang Kang Tunjung di sawah? Gak juga sih, lagi main sama temen. Oh, temennya cewek apa cowok? Emang kenapa? Kok nanya gitu? Oh, gak apa-apa. Hehe. Nanti malam jadi belajar di rumah. Jadi, Kang. Ya udah, aku tunggu. Iya, Kang. Semangat ya latihannya. Kesuwun, Kang. Kamu pacaran sama Tunjung, Plek? Kang Salim, ngagetin. Siapa yang pacaran? Masa laki sama laki pacaran? Cuma temenan, Kang. Masih kecil kok pacaran. Jangan ya, Dek. Gak boleh ya, Plek. Enggak, Kang. Ya udah lanjut. Aduh, jadi lupa lirik, Kang. Salah sendiri, keingetan Tunjung terus sih. Kang Salim, isun magi cilik. Sumben suwi-suwi yo gede. Kang. Di ruangan ketua sanggar. Di ruangan ketua sanggar sendiri, setelah tamu Arto pulang, Arto dan Arjo masih berdua dan masih mengobrol. Kang, kesuwun temenan. Riko wis ngajak sanggarisun. Kesuwun wis milu promosikno. Yakni sanggarisun milu katut tanggapan. Santai saja. Sesama saudara sanggar, kita harus saling peduli dan membantu dan bekerja sama dengan baik. Aku hanya mengusahakan dan mencoba menawarkan sebisaku. Dan kebetulan orangnya berkenan. Ya syukur. Enggak juga enggak apa-apa. Yang penting aku gak diam saja. Aku akan selalu mengajak sanggar kalian ikut serta. Begitu juga dengan Sanggar Sembujo. Semoga bisa saling kerjasama. Tentu saja, Kang. Tanpa Kang Arto suruh, aku juga sudah sempat mengajak. Namun belum ada yang nyangkut. Bukan berarti tidak mau. Mereka sih senang-senang saja. Hanya saja terhalang budget. Karena mengundang Sanggar Tabuh Mawar Kapuronto lebih mahal dan lebih laris dari sanggar tari. Apalagi performa sudah nama dan tak diragukan lagi. Ya jadi harap maklum. Gak apa-apa. Yang penting selalu berusaha. Iya, Kang. Kalau begitu, ayo Kang, kita langsung mulai. Kasian, anak-anak udah nunggu. Tunggu. Iya, Kang. Apa malam ini kamu ada di rumah? Atau kamu ada acara? Oh, gak ada, Kang. Kenapa? Mau nyati lagi? Lebih ke nyari temen buat bisa diajak jalan ngopi sih. Itu juga kalau kamu tidak repot. Takutnya muridmu datang. Tidak, Kang. Malam ini aku free. Bisa kalau cuma untuk sekedar nemenin ngopi. Kalau untuk nemenin yang lain, maksudku curhat, sharing pengalaman hidup di luar urusan sanggar. Bisa. Aku siap nemenin Kang Arto ngopi sampai pagi. Terima kasih. Kesuwun.
Di rumah Sukar. Di rumah Sukar sendiri, sore ini Paul memutuskan untuk pulang karena takut jika berlama-lama di sini. Aku pikir kamu akan seminggu di sini. Jujur, gue pengen lebih lama di sini, tapi gue penakut. Kedua, lo denger sendiri. Barusan gue dapet telepon dari panitia pameran. Kita ada pertemuan, dan seharusnya sama lo. Kamu aja yang mewakili. Aku tinggal tunggu kabar aja. Siap. Makasih ya, udah sudi mampir ke kampungku. Dan jangan kapok. Kapok sih enggak. Mungkin lain kali, kalau mau kesini lagi, gue harus sama pasangan. Aku tunggu kamu kesini sama cowok kamu, biar bisa playdate. Soon pasti. Ya udah, gue jalan ya. Iya, hati-hati ya. Kabari kalau udah landing. Siap. Tur, gue balik ya. Gue doain cepet sadar, biar gak terus-terusan ngerepotin Sukar. Dan buat lo Kar, satu kata buat lo. Lo hebat. Kesuwun. Ya, mobil Paul pun pergi. Dan kini tinggal Sukar berdua bersama Catur. Tur, mandi yuk. Kenapa? Apanya yang gatel? Jangan digaruk. Itumu gatel. Ayo masuk ke dalam, biar aku cek. Apa jangan-jangan ada binatang masuk gara-gara kamu tadi duduk-duduk di hutan dan senderan di pohon? Ayo di kamar aja. Coba, aku lihat. Ya, Sukar pun menarik tangan Catur dan membawanya masuk ke kamar. Kemudian menurunkan celananya dan CD-nya. Lalu mendudukkannya di kursi yang ada di kamar di samping jendela, kemudian mengeceknya. Waduh, bentol Tur, di dekat batangmu. Oh, ini ada semut. Gede kali semutnya, nyelip di rambutnya Tur. Pantes bentol pangkal anumu. Aduh, gimana caranya ya? Apa harus aku cukur Tur? Iya, harus ditebas sampai gundul supaya bentolnya gak ketutup rambut dan kegesek-gesek jadi tambah makin gatal. Pasti semut homo, gigitnya kok ya pas di anumu. Bentar ya, aku cari pencukur dulu sama krim pencukur biar kulitmu gak luka. Woi, kari kroso nyokot-nyokot, teriak Catur menggaruk-garuk. Iya Tur, Riko dicokot semut alas. Sepurani yo. Tur, ngomong-ngomong dicokot, aku punya gending tebak-tebakan. Coba tebak gendinganku. Kalau kamu bisa jawab, aku kasih biskuit lagi. Dicokot nyokot, yo enak rasane. Dicokot nyokot, sampai abang lambene. Diemut-emut, mergane kepencut. Diemut-emut, dicokot malah atot. Keringete teretesan, matane jelalatan, tangane gerayangan kebingungan. Lambene wis beranang, makin nyokot liyane. Lambe rasa kecokot, paran mergiane. Masio cilik anane, sing ngono jemplang rasane. Di eman kebuyang, kadung wis regyane larang. Iki badean timbang wong rasan-rasan. Dicokot nyokot iku arane paran. Malah ketawa. Ayo, kamu tahu nggak? Bisa nebak nggak? Digigit malah ngegigit. Apa hayo? Tanya Sukar sembari mulai mencukur rambut kemaluan Catur. Dicokot nyokot, yo iku arane lombok. Lombok ison. Hang nyokot lambene Sukar.
ucap Catur sembari memegangi dan menggoyang-goyangkan batangnya yang tegang. Pikiranmu langsung ngeres, Tur. Awas, jangan dipegang. Jangan gerak, nanti luka. Tapi bener sih, jawabannya cabe. Tapi kok cabe yang ini sih? Mana tegang lagi dicukur. Kalau ini cabenya nggak kecil, cabe jumbo. Tapi ada benernya. Digigit, cabe ini malah ngegigit. Ya, Sukar pun dengan telaten mencukur rambut kemaluan Catur. Dan begitu selesai dan Sukar membersihkannya dengan air, mengelapnya dengan tisu. Tur, kok jadi kelihatan tambah panjang, Tur? Kalau gundul? Catur gelisah, mulutnya mengecap-ngecap, sedangkan batangnya tak mau turun meskipun selesai dicukur. Oh, kamu pasti nagih hadiah. Bentar, aku beresin dulu rambut-rambutmu. Habis ini aku kasih biskuit. Terus mandi deh. Ya, Sukar pun membereskan bekas rambut Catur, menyapunya dan mencuci tangan, lalu kembali masuk ke kamar dan mengambilkan biskuit untuk Catur. Dan begitu Sukar menyuapinya, kok dilepeh? Bukannya kamu mau biskuit, Tur? Catur seolah menolak. Kamu mau apa? Aku tahu nih, kalau udah kayak gini, apalagi kalau sampai gak turun-turun kayak gini. Kamu mau hadiah yang lain? Oke, aku turuti. Brak! Sukar menutup pintu kamar, meletakkan biskuit Catur, membuka seluruh pakaiannya, menghampiri Catur, dan jika dikasih hadiah biskuit, Catur menolak dan melepehnya, namun tidak dengan hadiah bibir Sukar kali ini. Bibir itu seakan dimakan dan ditelan mentah-mentah. Dan ternyata Catur sedang birahi. Catur masih duduk di kursinya, sedangkan Sukar menciumnya sembari setengah berdiri dan membungkuk sembari mengelus-elus batang Catur yang dengan penampilan baru itu. Semakin dielus, semakin molor dan memanjang. Lubang Sukar sudah tak sabar test drive batang gundul berbulu cowok pemilik gendingannya itu. Nafas Catur memburu dan Sukar terlihat menikmati ciumannya. Orang gila mana yang masih bisa ngebol? Ada, Caturlah orangnya. Orang gila mana yang masih bisa bertahan saat kekasihnya tak waras? Ada, Sukarlah orangnya. Yang terkadang ada kepuasan dan sensasi tersendiri saat bercinta dengan Catur dalam kondisi gila seperti ini. Kenikmatannya sungguh berbeda dan tak akan ia temukan saat Catur sadar. Sukar melepas ciumannya, dan ketika Sukar melepas ciumannya, Catur manyun-manyun seolah tak rela Sukar melepasnya, seperti bayi yang butuh suapan. Mulut Catur masih mencari-cari sesuatu yang bisa dimakan. Lalu Sukar mengambil pelumas dari dalam laci mejanya, lalu mengoleskannya pada batang Catur dan lubangnya. Semakin dioles, semakin mulut Catur seperti ikan yang butuh umpan. Catur gelisah, mulutnya seperti bayi yang mengecap-ngecap. Dan Sukar yang cemas itu seketika menaiki Catur, menyodorkan puting teposnya pada Catur, hingga kemudian ucap Catur seperti bayi saat Sukar menyusuinya sembari mendudukinya dan menaik turunkan pantatnya. Dan kedua tangan Catur menggerayangi punggung dan pantat Sukar, memeluknya erat-erat dan menghisap putingnya bergantian kiri dan kanan. Kari dawa duwen riko, Tur. Rasane tambah jeru, tambah gundul, tambah mantul. Sukar tersenyum mencium kening Catur, sembari meremas rambut Catur dengan lembut dan penuh kasih sayang. Catur seolah menggebu-gebu, tapi tidak untuk Sukar yang menanggapinya dengan bermain slow. Sukar lebih ingin menikmati inci demi inci setiap gesekan batang Catur yang masuk ke relung dinding lubang boolnya. Entah kenapa Sukar tiba-tiba saja ingin mengungkapkan rasa nikmatnya bercinta dengan Catur kali ini pada sebuah lukisan.
Sukar yang sembari tubuhnya naik turun itu kini mengambil alat-alat lukis tanpa harus mencabut batang catur, lalu menggeser kanvas yang sudah berdiri di sampingnya. Dan jari-jari Sukar mulai menggambar sebuah rasa kenikmatan itu. Lukisan Sukar bukanlah lukisan dia dan catur yang sedang bercinta. Lukisan Sukar berbentuk simbol goresan-goresan yang tidak semua orang yang melihatnya dapat memahami maknanya. Isun kedanan, rasanya enak temenan, koyok duwene Sukar. Tur, apa kamu bilang? Catur diam. Kamu tadi bilang apa? Enak kayak punya Sukar. Kan emang kamu lagi bercinta denganku, Tur. Gimana sih? Apa nikmatnya lubangku mengingatkan ingatanmu pada saat dulu? Woi, koyo-koyo nono maneng hang lebih enak toko bengong Sukar ing dunya isun. Kesuwun. Uga sing ana maning hang lebih enak toko duwen Riko. Sampai isun kedanan, koyo lagu kedanan. Ucap Sukar lalu Sukar mencabutnya. Hah? Bentar, ganti posisi. Ucap Sukar memberitahu Catur saat Catur mulai ngambek saat Sukar mencabutnya. Lalu Sukar meraih batang Catur kembali dan batang itu kembali masuk, namun dengan posisi Sukar duduk membelakangi Catur yang kini memangkunya, sehingga Sukar dapat melukis sembari bercinta dan gendingan. Sing koyo biasae, isun koyo ketiki, duwe rasa demen, kari kenemenan. Buru ketemu pisan, ati wis sing karuyan. Rasane koyo wong ketyanan. Apa mula soniki ketyanan. Raino bengi anane son mung angen-angen. Mandane yo bisa nyanding Riko. Raino bengi anane son mung angen-angen. Mandane yo bisa nyanding Riko. Riko hati-hati pujaning ati. Riko hang isun ketyani. Riko hati-hati pujaning ati. Riko hang isun ketyani. Oh, Tur, kamu mau keluar ya? Tanya Sukar saat tubuhnya mulai berguncang hebat sampai lukisannya mulai tak beraturan. Namun justru jemari pada ujung kuas Sukar itu mengikuti ritme hentakan-hentakan Catur. Goresan itu membentuk sebuah pola, berbentuk mirip bunga. Jika dilihat-lihat sekilas, tampak seperti lubang kerut yang sedang menganga, berwarna merah dengan gelombang-gelombang cinta yang seolah memiliki efek bergerak. Meskipun gambar itu diam, tangan kanan Sukar terus melukis, sedangkan tangan kirinya mengocok miliknya sendiri. Hingga lambat laun, semakin lama ujung kuas itu menggambar sebuah pola, hingga kemudian cairan Sukar menyemprot tepat pada lukisan itu, dan pola terakhir itu akhirnya terbentuk dari sperma Sukar dan melukiskan sebuah percikan kenikmatan yang diakhiri dengan sebuah lelehan cairan laki-laki yang keluar dari corak lubang kerut itu. Prak! Kuas Sukar jatuh ke lantai saat jarinya lemas tak sanggup menggenggamnya. Lalu dengan masih batang Catur yang menancap di lubangnya yang lambat laun lama-lama terasa mengempes, Sukar yang masih duduk di pangkuan Catur itu meraih kedua tangan Catur dan membawanya melingkarkan di perutnya, sembari bersandar di tubuh Catur. Lalu Sukar mencium bibir Catur dan Catur kembali seperti bayi, tak bisa menolak bibir Sukar, dan keduanya berciuman pasca bercinta.
Dan saking lamanya berciuman sampai Sukar merasakan milik Catur mengembang lagi di lubangnya. Hingga kemudian suara langkah kaki yang berlari tiba-tiba terdengar. Tur, lepas dulu, aku lupa kunci pintu. Catur malah tak melepas pelukannya pada Sukar hingga saat pintu kamar terbuka. Cekrek, bro, waduh, gaya apaan tuh? Dre, keluar, ucap Sukar akhirnya beranjak. Wih, habis cukur jembut lu Tur. Enggak, gue nggak mau keluar, gue mau gabung, kita main bertiga. Gue juga pengen cobain koncol gundul. Bagi 2 bro. Pintu kamar pun tertutup. Dre,